Berawal dari kisah pilu yang mengundang simpati publik, kehidupan Melda Savitri kini berubah drastis. Setelah diceraikan suaminya yang lolos P3K di Aceh Singkil, Melda justru kebanjiran rezeki. Dukungan datang dari berbagai kalangan, termasuk Sela Saukia dan Lina Tulandut alias Lina Lee. Melda kini menapaki langkah baru sebagai wirausahawan dengan suntikan modal usaha sebesar 60 juta rupiah yang diberikan oleh Lina Tulandut. Bantuan ini dianggap sebagai peluang emas untuk mengangkat Melda dari keterpurukan menuju kemandirian finansial. Dalam unggahannya, Sela Saukia menampilkan momen haru saat Melda memeluk Lina penuh rasa syukur. Sebelumnya, Melda dikenal sebagai istri sederhana yang rela berkorban untuk suami sebelum akhirnya ditinggalkan menjelang pelantikan P3K. Ia bahkan sempat menjual barang-barangnya demi melunasi utang dan menafkahi anak-anaknya. Kini, berkat dukungan moral dan materi dari Sela dan Lina, penampilan Melda semakin mempesona dan kehidupannya perlahan membaik. Sementara itu, nasib sang mantan suami Jafar Siddiq masih dalam proses evaluasi oleh pemerintah daerah terkait status sebagai ASN kontrak di Satpol PP Aceh Singkil. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Berawal dari meja makan, berakhir dengan perceraian. Kalian udah nonton kan di podcast Bang Densu? Padahal dia udah betul-betul menemani dari nol dan berharap nanti ketika sukses dia akan dibawa kepada kebahagiaan. Tapi apalah daya, takdir berkata lain. Tidak sesuai kenyataan. Padahal jalan menuju suksesnya itu udah tampak 2 hari lagi. Tapi ya mau gimana lagi, semuanya udah terjadi. Tapi aku dengar-dengar mereka mau disatukan kembali ya oleh Pak Bupatinya. Tapi kan dia udah ditalak 3, gimana dong? Menurut kalian bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Alhamdulillah, tabarokallah ya Mbak ya. Semoga apa yang didapat oleh Mbak itu jadi berkah ya. Lupakan saja masa lalu, sekarang mungkin ini jalannya Mbak mendapatkan anugerah dari Allah ya. Semoga apa yang terjadi menjadi pelajaran dan hikmah. Mungkin dengan cara ini derajat Mbak diangkat ya. Dengan buah kesabaran yang Mbak jalankan dan tetap beriman kepada Allah, Mbak bisa mendapatkan derajat yang lebih baik dari sekarang ya. Semoga tetap tidak ujub dan tidak menjadi sombong ya. Selamat buat Mbaknya ya. Ada ya bang laki-laki kayak kau ini, ya kan? Baru lulus saja kau jadi P3K, kau langsung sombong. Langsung kau menceraikan bini kau, ya kan? Padahal baju kau untuk pelantikan itu yang beli istri kau dari hasil jualan sayur. Coba kau bayangkan. Ya asal kau tahu ya, beda istri beda rezeki. Jadi nggak semua istri itu rezekinya sama. Paham kau? Kau ini belum jadi apa-apa aja udah sombongnya minta ampun, ya kan? Langsung kau menceraikan istri kau. Terus sekarang kena ulti kau kan? Langsung dipecat kau kan? Macam mana rasanya? Enak nggak? Nah, istri kau malah naik daun sekarang. Malah dikasih lagi duit sama Sela Saukia. Berapa gepok tuh? Kayak mana nasib kau sekarang? Udah makan? Belum? Makan kau dulu biar kuat menghadapi kenyataan. Karena pura-pura bahagia itu butuh tenaga. Ada rencana nggak mau balik lagi? Kurasa kalau ada pun rencana kau mau balik lagi, bini kau udah nggak mau. Maaf ya. Makanya hidup itu jangan sombong, jangan sok-sokan. Ya, hidup ini seadanya aja. Buat para masyarakat dan para netizen, kali ini ada beritanya tentang seorang wanita yang diceraikan suaminya ketika lulus P3K. Itu katanya Savitri. Ternyata Savitri ini memberikan klarifikasi ke publik itu berbohong. Jadi klarifikasi yang sebenarnya bukan seperti apa yang dikatakan Savitri kalau dirinya diceraikan ketika suaminya baru lulus P3K. Ternyata pengakuan suaminya seperti ini. Anggota Satpol PP di Aceh bantah ceraikan istri karena jadi P3K. Rumah tangga retak sejak lama.
Dan Kades pun memberikan klarifikasinya. Kades Siti Ambia 4 kali memediasi Sapitri dan Satpol PP Aceh Semeli sebelum cerai. Jadi mereka ini bukan dalam arti perceraian mereka ini karena suaminya lulus P3K. Jadi jauh-jauh hari Satpol PP ini sudah menceraikan istrinya. Nah, ternyata Sapitri ini berbohong ke publik. Nah, coba netizen komen dan komentar. Ini sih Masya Allah, alhamdulillah si Kak Fitri sudah dibantu juga oleh Kak Sheila Salkia, dan alhamdulillah juga sudah dikasih bantuan lah sama Kak Sheila. Terima kasih Kak Sheila ya, sudah membantu juga Kak Fitri. Saya sebagai laki-laki merasa gimana ya, ini tuh luar biasa. Saya pesan sesama lelaki, saya pesan untuk sesama laki-laki. Ketika kalian disupport, didoakan, dan juga banyak hal lagi yang lainnya oleh istri yang mulai dari nol hingga mungkin boleh dibilang mungkin ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Jangan pernah meninggalkan orang-orang, khususnya orang yang terkasih, yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, support luar biasa. Yang pasti jangan sampai kalian menyesal ketika istri kita khususnya memberikan dukungan luar biasa ke kita, tapi setelah berhasil apa yang kita cita-citakan, kita tinggalkan. Naudzubillah, enggak. Jangan sampai keberkahan, dibukanya rezeki itu salah satunya adalah ketika kita sebagai suami memberikan kebahagiaan untuk anak dan istri. Jadi saya sendiri khususnya mengajak buat para suami, hargai, cintai, sayangi karena Allah. Hargai perjuangan istri yang sudah selalu memberikan support dan motivasi luar biasa, mendoakan kita setiap sholatnya, dan jangan pernah kalian tinggalkan ketika kalian sudah berhasil. Jangan pernah kalian tinggalkan ketika kalian sudah sukses. Tanpa doa-doa istri, tanpa doa orang tua juga, tanpa doa orang-orang bekasi yang ada di kehidupan kita, nggak ada apa-apa. Jadi jangan pernah tinggalkan untuk istri yang selalu berjuang bersama. Susah, suka dukanya harus kita bareng-bareng. Belajar dari kisah Imelda Savitri. Ia membiayai perjuangan suaminya dari nol, menjahit seragam pelantikan dengan uang hasil jualan, menanak sabar, menyimpan doa, dan tetap tersenyum meski tak dihargai. Lalu, 2 hari sebelum pelantikan, ia diceraikan tanpa pelukan, tanpa terima kasih. Tapi ia tidak hancur, ia berdiri, ia bicara, dan ia mendengarnya. Untukmu, perempuan yang dipanggil istri, pernahkah kau hitung berapa juta yang harus kau keluarkan jika peran istrimu digantikan oleh orang lain sebagai pembantu rumah tangga, membersihkan, mencuci, menyetrika, menyiapkan makanan minimal 2-3 juta per bulan, sebagai babysitter, menjaga anakku siang dan malam, sabar saat tantrum, lembut saat demam, minimal 3-4 juta per bulan, sebagai guru anakmu, mengajari membaca, berhitung, mengenal dunia, minimal 1-2 juta per bulan, sebagai pengelola emosi rumah, menenangkanmu saat lelah, mendengarkan tanpa menghakimi, itu tak ternilai, sebagai pasangan yang setia dan pemenuh kebutuhan batinmu, dengan cinta, bukan paksaan, dengan rasa, bukan sekedar tugas, dan itu tidak bisa dibeli. Jika semua itu dipiaji, kau butuh lebih dari 10 juta per bulan, tapi ia tak pernah minta bayaran, ia hanya ingin dihargai. Tapi pernahkah kau tahu bahwa ia pernah menangis di kamar mandi? Karena itu satu-satunya tempat ia bisa jujur pada dirinya sendiri, bahwa ia pernah merasa tak cantik karena tubuhnya berubah demi melahirkan anakmu, bahwa ia pernah merasa tak layak karena kau lebih sering menatap layar daripada matanya. Untuk para suami yang masih punya istri di rumah, jangan tunggu ia pergi untuk menyadari bahwa ia adalah rumah. Jangan tunggu ia sakit untuk menyadari bahwa ia adalah kuatanmu. Jangan tunggu ia diam selamanya untuk mulai mendetarkan. Karena istrimu bukan hanya pendamping hidup, ia adalah alasan kenapa hidup masih utuh. Dan jika hari ini kau masih bisa pulang ke rumah, tiuplah ia. Bukan karena ia butuh, tapi karena kau akhirnya sadar
Menjadi istri tidak pernah mudah. Terima kasih.